Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 grafik komputer kelas 4E akan menjelaskan hasil dari proyek akhir yang telah kami buat. Ini adalah nama kelompok kami. Yang pertama, saya Irfan Famirudi dengan NIM 17030152221. Saya Agran Sawi 1703015109. Saya Muhammad Adib Sahabat dengan NIM 17030151062. Dan saya Muhammad Randra dengan NIM 170015064. Ya baik, sebelum jauh menjelaskan hasil dari proyek yang telah kami buat, di sini kami akan menjelaskan sedikit materi apa yang menyangkut dengan animasi 3D. Sebelumnya pendahuluannya, pada umumnya setiap parameter yang memberi pengaruh pada output primitif ditampilkan sesuai dengan parameter atribut. Beberapa parameter atribut seperti ukuran dan warna ditentukan sebagai karakteristik dasar dari parameter, sedangkan yang lain ditentukan untuk penampilan pada kondisi tertentu. Salah satu cara untuk mengatur atribut output primitif yaitu dengan daftar parameter fungsi yang berkaitan. Contohnya fungsi menggambar garis dapat berisi parameter untuk warna, tebal, dan lainnya. Nah, atribut output primitif di sini ada kaitannya dengan animasi 3D yang telah kami buat. Yang pertama ada atribut garis. Atribut garis dasar untuk garis lurus adalah tipe, width, dan color. Yang pertama ada tipe garis. Garis mempunyai beberapa line type, diantaranya solid line, dashed line, dan dot line. Algoritma pembentukan garis dilengkapi dengan pengaturan panjang dan jarak yang menampilkan bagian solid sepanjang garis. Garis putus dibuat dengan memberikan nilai jarak dengan bagian solid yang sama. Garis titik-titik dapat ditampilkan dengan memberikan jarak yang lebih besar dari bagian solid. Yang kedua ada tebal garis, yaitu implementasi dari tebal garis tergantung dari kemampuan alat output yang digunakan. Garis tebal pada video monitor dapat ditampilkan sebagai garis adjacent paralel, yaitu kumpulan garis sejajar yang berdekatan. Sedangkan pada plotter mungkin menggunakan ukuran pen yang berbeda. Pada implementasi raster, tebal garis standar diperoleh dengan menempatkan satu pixel pada tiap posisi, seperti algoritma Bresenham. Selanjutnya, garis dengan ketebalan didapatkan dengan perkalian integer positif dari garis standar dan menempatkan tambahan pixel pada posisi sejajar. Yang ketiga ada pilihan pen dan brush. Pada beberapa paket aplikasi grafik dapat ditampilkan dengan pilihan pen maupun brush. Kategori ini meliputi bentuk, ukuran, dan pola. Ketebalan yang bermacam-macam dari garis yang mempunyai bentuk pen dan brush dapat ditampilkan dengan cara mengubah ukuran dari mas. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rehan Ramadan. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada warna garis. Warna garis bisa dilengkapi dengan pilihan warna atau intensitas parameter yang akan diberikan pada indeks warna termasuk dalam daftar nilai atribut dari sistem. Rutin polyline membuat garis pada warna tertentu dengan mengatur nilai warna pada frame buffer untuk setiap posisi pixel. Menggunakan prosedur set pixel, jumlah warna tergantung pada jumlah bit yang akan digunakan untuk menyimpan informasi warna. Selanjutnya ada file area primitif. File area atau pengisian area output primitif standar pada paket aplikasi grafika pada umumnya adalah warna solid atau warna raster. Terdapat dua dasar pendekatan untuk mengisi area pada raster sistem, dengan memulai dari titik tertentu pada posisi di dalam poligon dan menggambar dengan arah menyebar ke pinggir sampai batas poligon. Selanjutnya ada pembedahan geometris. Transformasi dari suatu konsep atau suatu benda nyata ke suatu model geometris
yang bisa ditampilkan pada suatu komputer. Itu ada shape atau bentuk, ada posisi, orientasi atau cara pandang, surface properties atau ciri-ciri permukaan, terdapat warna, tekstur, volumetric properties atau ciri volumetrics, ada ketebalan atau pejal, penyebaran cahaya. Selanjutnya ada light atau cahaya, atau tingkat terang jenis warna. Pemodelan geometris yang lebih rumit yaitu jala-jala segi banyak atau suatu koleksi yang besar dari segi bersudut banyak dihubungkan satu sama lain. Bentuk permukaan bebas menggunakan fungsi polinomial tingkat rendah. Dasar matematika yang diperlukan dalam grafik komputer yaitu geometri 2D, 3D. Yang selanjutnya trigonometri, 3 vektor space yaitu poin, vektor, dan koordinat, dan 4 dot dan cross product. Dan selanjutnya koordinat sistem yaitu koordinat sistem jendela atau layar monitor, koordinat sistem frame buffer OpenGL. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Adib Sabat. Ya, 3. ya. Pengenalan OpenGL. OpenGL atau GLUT itu adalah suatu library grafik standar untuk keperluan pemrograman grafis. Library grafik lainnya contoh DirectX. Keunggulan OpenGL bersifat open source, multi-platform, dan multi-language, sehingga pemakai lebih mudah menggunakannya. Next. Teknik penggambaran garis. Garis terbentuk dari minimal 2 buah titik atau vertex. Garis dapat disebut juga dengan vektor. Next. Operasi-operasi pada poligon menginisialisasi poligon. Inisiali poligon terhadap poligon perlu dilakukan untuk mengatur agar Vertnum berisi 0, menyisipkan vertex, menyimpan informasi dengan vertex, dan menyesuaikan informasi tentang jumlah vertex dengan menambahkan satu ke Vertnum. Warna poligon, mengisi area yang dibatasi oleh edge poligon dengan warna tertentu. Next. Algoritma plot fill. Metode ini dimulai pada titik X atau Y dan mendefinisikan seluruh piksel pada bidang tersebut dengan warna yang sama. Bila bidang yang akan diisi warna mempunyai beberapa warna, pertama-tama yang dilakukan adalah membuat nilai piksel yang baru, sehingga semua piksel mempunyai warna yang sama. Next. Operasi-operasi pada poligon. Merupakan algoritma untuk mengisi area di dalam sebuah poligon. Bekerja dengan cara yang pertama, pemakai menentukan warna poligon serta lokasi titik yang menjadi titik awal. Kemudian algoritma akan memeriksa titik tetangga. Yang ketiga, bila warna titik tetangga tidak sama dengan warna isi poligon, maka titik tersebut akan diubah warnanya. Dan yang keempat, proses tersebut dilanjutkan sampai seluruh titik yang berada di dalam poligon selesai diproses. Next. Ketetapan algoritma plot fill ditentukan oleh titik awal atau set point. Dan apakah poligon yang diwarnai merupakan poligon tertutup? Apabila poligon tidak tertutup, meskipun hanya satu titik yang terbuka, maka pengisi akan melebar ke area di luar poligon. Dan slide selanjutnya dibacakan oleh Wisnu. Berikut adalah contoh codingan dari program animasi bintang yang telah kita jalankan. Di sini ada 2 warna. Yang pertama ada warna kuning dan warna merah.
Selanjutnya, untuk mengetahui jalannya program, kita ke compile dan run. Ini hasil dari program yang telah kita buat. Terima kasih. Tiga. Ada pembentukan karakter. Yang pertama ada huruf, angka, dan karakter lain dapat ditampilkan dalam berbagai ukuran atau size dan style. Jenis huruf dibagi menjadi 4 macam, yaitu serif, sans serif, Egyptian, dan dekoratif. Yang pertama ada serif. Huruf dalam kategori serif mempunyai kait pada ujungnya. Misalnya Times New Roman, Book, Anti-Aqua. Yang kedua ada sans serif. Huruf dalam kategori sans serif tidak mempunyai kait pada ujungnya. Misalnya Arial, Helvetica, dan Tahoma. Tiga ada Egyptian. Huruf dalam kategori Egyptian mempunyai kait dengan bentuk segi 4 yang mempunyai karakter kokoh. Yang keempat ada dekoratif. Huruf dalam kategori dekoratif mempunyai bentuk indah, misalnya monotype cursiva. Selanjutnya ada teori dasar. Teori dasar animasi bintang ini adalah animasi bidang datar dengan 3 sumbu, yaitu sumbu X, Y, dan Z. Animasi 3D memiliki kedalaman formal. Animasi 3D adalah teknik pembuatan animasi pada bidang X, Y, dan Z, dan objek yang dihasilkan diputar berdasarkan ketiga sumbunya. Nah, pada gambar tersebut ada hasil dan analisis data untuk animasi 3D bintang. Selanjutnya, maksud dan tujuan pembuatan animasi 3D bintang ini tersebut sebagai syarat tugas akhir pemenuhan kebutuhan ujian akhir semester sebagai penambahan nilai akhir mahasiswa dan sebagai contoh program animasi 3D bintang dengan warna, agar lebih paham dan mengerti tentang grafik komputer dan cara pengoperasiannya. Nah, selanjutnya kesimpulannya, transformasi pada dunia 3 dimensi pada dasarnya sama dengan transformasi pada 2 dimensi. Hanya pada 3 dimensi kita juga memperhitungkan sumbu Z. Sama seperti pada 2 dimensi, ada 3 transformasi dasar yang dilakukan terhadap vertex, yaitu translasi, penskalaan, rotasi. Bahwa dari hasil laporan akhir yang dibuat, program animasi bintang dapat dijadikan pembelajaran lanjutan bagi mahasiswa mengenai praktikum tentang grafik komputer. Selanjutnya, terima kasih. Ya baik, barusan adalah presentasi dari kelompok kami, yaitu proyek akhir sebelum UAS grafik komputer, yaitu membuat animasi 3D. Yang kami buat adalah animasi 3D bintang. Animasi 3D ini hampir sama kayak animasi 3D boneka salju yang beberapa waktu lalu telah kami selesaikan. Sebelum itu, jauh ke sana, materi yang menyangkut dengan animasi 3D boneka salju dan bintang ini yaitu atribut output primitif. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.